Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salim alaih wa ala alih. Yang terhormat Ibu Bapak Guru Madrasah Negeri Sanawiyah 1 Kota Bogor, khususnya guru sejarah Islam kami, yaitu Abi Amirullah SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 kelas 7H yang beranggotakan Karisa Nur Azahra, Abi Pratama Putra, Kaila Nur Fatimah, M. Arjuna Surahman, dan Keisha Alifa Gunawan. Materi yang akan dibahas yakni riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW, kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah di Mekah. Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad memulai menyebarkan ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut juga sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Assalamualaikum, nama saya Abi Pratama Putra. Permulaan dakwah Nabi Muhammad dimulai pada saat Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi. Pada saat usia beliau genap tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahan di Gua Hiro, sebuah di Jabal Nur yang terletak di beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dari Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam. 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya ayat Al-Quran pertama kali tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah adalah menyiarkan agama Islam kepada kaum Quraisy yang berada di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan melalui keluarga, dan dengan cara terang-terangan. Pembahasan prioritas dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah adalah 1. Mengajarkan ketauhidan, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperankan. 2. Mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyembah bahala. 3. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. 4. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah yang melanggar etika, akhlak,
dan hak asasi manusia, menjadi manusia yang berperilaku baik dan benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. 5. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia dengan menghapus perbudakan dan memuliakan dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat. Suku Quraisy pada khususnya dan masyarakat kota Mekah pada umumnya menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebarkan fitnah bahwa ajaran Nabi Muhammad dan banyak masyarakat kota Mekah terpengaruh, bahkan sampai memusuhi beliau. Orang-orang kafir Quraisy pada umumnya tidaklah berani secara langsung mengganggu Nabi Muhammad karena mereka segan dengan Abu Thalib, paman Nabi, dan Khadijah istri Nabi. Hanya orang-orang Quraisy yang merasa memiliki kedudukan yang kuat saja yang berani mengganggu Rasulullah SAW. Untuk materi tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwahnya di Mekah, ada 2 fase yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu dakwah secara sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Pada mulanya Nabi melihat berdakwah kepada orang-orang terdekatnya, kemudian kepada sahabat-sahabat yang menyeru ke agama Islam. Beberapa anggota keluarga dan sahabatnya memenuhi satuan Nabi. Mereka berada di antara Khadijah dan Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar al-Siddiq. Kemudian Abu Bakar juga mengundang beberapa orang masuk di Utsman bin Affan, Jubair bin Auman, Abede Ar-Rahman bin Auf, lalu disusul Bilal bin Rabah, Sa'id bin Zaid, Abede Allah bin Mas'ud, dan lain-lain. Ibnu Ifsyah mengatakan jumlah mereka lebih dari 40 orang. Mereka yang disebut al-Sobiqun al-Awwalun atau yang awalnya dan pertama masuk Islam. Saat itu dakwah atau kegiatan keislaman dilakukan di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Terima kasih. Kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah hal-hal yang terkait sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah dikenal sebelumnya. Kunci keberhasilan yang pertama adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah sesuai dengan apa adanya, tidak dikurang-kurangkan dan tidak dilebih-lebihkan. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dipercaya. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang yang jujur dan dipercaya, sehingga beliau dalam menyampaikan dakwah selalu jujur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah siddiq, yang artinya benar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran agama Islam sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sekian dari saya dan kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.